pertama ada Shopee. Shopee adalah toko online terbaik di Indonesia, di mana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan menjual kapan saja dan apapun yang ingin dijual atau melakukan usaha-usaha yang kecil. Yang kedua ada belanja.com. Belanja.com merupakan situs toko online terbaik. Belanja.com ini dapat menawarkan berbagai produk dari bermacam kategori seperti fashion, gadget, komputer, kesehatan, otomotif, dan masih banyak lagi yang dapat membantu kita. Yang ketiga ada Lazada. Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang dimana di sini kita dapat mencari barang-barang elektronik, buku, mainan anak, dan perlengkapan bayi maupun produk kecantikan. Di sini kita dapat membantu kita mencari apapun yang kita inginkan. Yang keempat ada Bukalapak. Bukalapak salah satu toko online yang pengguna perorangannya ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk baik baru maupun bekas seperti sepeda, ponsel, gadget, aksesoris gadget, komputer, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada FJB Kaskus. FJB Kaskus ini adalah forum jual beli. Forum jual beli yang manfaatnya sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada Blibli.com. Blibli.com adalah salah satu e-commerce di Indonesia yang konsep belanja online ala mall. Di sini Blibli mengharapkan masyarakat terbiasa belanja di mall bisa menemukan barang yang mereka cari dengan mudah dan menyenangkan dimanapun dan kapanpun. Yang ketujuh ada Zalora Indonesia. Zalora Indonesia ini adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari berbagai merek. Pelanggan yang berbelanja melalui situs ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia. Yang kedelapan ada Jualo.com. Jualo.com ini adalah situs jual beli atau toko online di mana pengguna memiliki pilihan untuk membeli, menjual, dan menawar barang. Yang kesembilan ada Bineka.com. Bineka.com merupakan situs e-commerce online store yang sampai saat ini berkembang dan bertumbuh menjadi situs e-commerce terbesar di Indonesia. Di sini online store kita dapat mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir ada Tokopedia. Tokopedia.com merupakan salah satu toko online terbaik di sini. Tokopedia itu mendukung para pelaku usaha mikro kecil untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Pertama ada Drupal. Drupal berfungsi ini bisa digunakan secara gratis, mendukung berbagai macam bentuk konten, mendukung optimasi berbasis SEO, dan mampu mengatur data yang kompleks, memiliki berbagai pilihan plugin untuk menambahkan fitur web. Kedua ada Thumb. Thumb ini berfungsi sebagai tampilan dan user interface yang menarik. Berbagai format konten bisa ditampilkan, mulai dari stories, foto, GIF, dan lain-lain. Blog ini mudah ditemukan oleh semua pengguna. Anda bisa mengubah blog Thumb. Ketiga ada Blogger.com. Blogger.com ini berfungsi untuk memudahkan dalam menggunakan dan mengatur tampilan. Menu yang tersedia cukup user friendly, terintegrasi dengan AdSense, AdWords, dan Google Analytics. Anda bisa mengubah alamat web ke nama domain.
keempat, WordPress.org. Kelebihannya di sini, pengaturan tampilan sangat fleksibel. Tersedia berbagai tema gratis maupun premium untuk diinstal. Berbagai fitur bisa ditambahkan melalui instalasi plugin. Dan komunitas WordPress global aktif. Yang kelima ada Live Journal. Live Journal di sini merupakan salah satu platform yang digunakan untuk diskusi sekaligus untuk menulis. Web ini sangat bermanfaat untuk para penulis yang hobinya menulis. Yang keenam ada Wix. Wix di sini berfungsi sebagai fitur drag and drop, membuat kustomisasi tampilan sangat mudah. Terdapat template dan pilihan tampilan yang bisa disesuaikan dengan beberapa kali klik saja. Biaya paket cukup terjangkau dan sesuai dengan fitur yang ditawarkan. Yang ketujuh ada Joomla. Joomla berfungsi sebagai pilihan template dan tema untuk kustomisasi tampilan. Berbagai ekstensi bisa ditambahkan untuk memunculkan fitur yang dibutuhkan. Tidak terlalu teknis dan mudah digunakan. 8 ada Medium. Medium di sini berfungsi sebagai tampilan default sangat bersih dan user friendly. Memiliki komunitas pembaca yang kuat dan solid. Komunitas mencakup banyak topik bahasan dan sangat mudah digunakan. 9 ada Wattpad. Wattpad di sini memiliki komunitas pembaca yang sulit. Penulis bisa mendapatkan uang dari pembacanya melalui program Wattpad Page Stories. Terdapat berbagai macam bacaan dan tips untuk meningkatkan skill menulis dan membangun audiens. Dan yang ke-10 ada WordPress. Di sini berfungsi pengguna dapat melihat berbagai macam paket sesuai kebutuhan, mulai dari gratis hingga kelas e-commerce. Fitur blog dan tampilannya bisa diatur sesuai kebutuhan. Pengaturan disesuaikan dengan paket yang dipakai. Yang pertama ada Udemy. Udemy ini adalah situs belajar online. Udemy ini dirilis pada tahun 2019. Di sini kamu dapat menyalurkan kemampuan kamu dengan cara upload video tutorial atau biasa disebut dengan kursus. Di sini kamu bisa mencoba berbagai macam. Yang kedua ada Pintarnesia. Pintarnesia ini adalah salah satu website yang berfungsi untuk mendapatkan informasi secara gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kamu bisa belajar gratis kapanpun dan dimanapun kamu berada. Ketiga ada Ruang Guru. Ruang Guru merupakan sebuah media belajar online. Di sini kamu bisa mendapatkan berbagai video pembelajaran, tutor privat, grup belajar online, tryout ujian online, dan berbagai fasilitas lain yang bisa menunjang kegiatan belajar kamu. Yang keempat ada Alison. Alison merupakan salah satu pelopor situs belajar online. Di sini kamu bisa mengakses lebih dari 750 mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Di sini ada dua jenis materi, yaitu diploma course and certificate. Yang kelima ada Khan Academy. Khan Academy ini media belajar online yang dimana kamu bisa melihat video pembelajaran dan latihan-latihan yang bisa memudahkan kamu dalam belajar. Di sini juga kamu dapat belajar matematika berdasarkan pengelompokannya, seperti geometri, aritmatika, dan lain-lain. Yang keenam ada Mobile Edukasi Kemdikbud. Web
Website ini merupakan sebuah aplikasi pendidikan yang bisa kalian pasang pada ponsel kalian dan digunakan untuk pembelajaran klasikal. Mobile edukasi dikembangkan oleh BPMP untuk media pembelajaran. Yang ketujuh, perpustakaan Kemdikbud. Perpustakaan Kemdikbud ini dikenal dengan nama Perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional. Perpustakaan ini menjadi pusat informasi dan humas di mana mereka memiliki tugas fungsi untuk melakukan pengelolaan perpustakaan kementerian. Ya, di sini ada Dinsen di sini kamu bisa mendaftarkan nomor induk nasional kamu untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kesembilan, ada pembinaan Kaskus dan pelatihan. Website ini berfungsi untuk meningkatkan adanya layanan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan layanan kursus dan pelatihan untuk seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan jangkauan dari layanan pendidikan. Yang ke-10 ada radio edukasi Kemdikbud. Ini berdasarkan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Balai Pengembangan Media Radio berubah nama menjadi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan. Perubahan ini sangat kompleks, apalagi kalau hubungkan dengan semangat. Pertama, website.com. Website.com ini adalah website berita pertama yang merupakan situs yang sudah lama. Situs ini kita dapat melihat berita lengkap tentang olahraga, politik, ekonomi, resep, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Okeson. Okeson ini berita yang memuat tentang politik, olahraga, resep, entertainment, sosial media, dan lainnya. Kita dapat melihat semua itu di Okeson. Yang ketiga ada Kapan Lagi. Kapan Lagi ini website berita yang lama populer sampai sekarang. Website ini banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dia berfokus pada berita entertainment. Situs kapanlagi.com masih terbukti disukai banyak kalangan laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada fifa.co.id. Fifa.co.id ini adalah website berita yang biasanya banyak blogger menggunakan fifa.co.id ini sebagai alat untuk mempromosikan situs mereka. Dan yang kelima ada Kompasiana. Kompasiana ini adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media. Jadi di sini kita dapat menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi lewat tulisan, gambar, ataupun audio. Yang keenam ada suara.com. Suara.com ini adalah website berita yang portal berita yang sangat komplit, dikemas ke dalam model tema yang bagus sehingga dapat membuat si pengakses menjadi lebih mudah memilih sebuah berita yang mereka inginkan. Yang ketujuh ada merdeka.com. Merdeka.com ini adalah website yang banyak berita yang diulas dengan berbagai bentuk gaya, bahasa, dan merupakan salah satu situs paling update di negeri ini. Jadi kalian bisa membookmark situs berita online ini sebagai menu mencari berita. Yang kedelapan ada kompas.com. Kompas.com ini adalah website berita di mana kita bisa melihat berita-berita terkini, baik itu dari segi olahraga, dari segi politik maupun pendidikan. Yang kesembilan adalah tribunnews.com. Tribunnews.com ini memiliki fasilitas yaitu user luar untuk juga ikut adil dalam membuat berita.
sehingga artikel kebanyakan ditulis secara alami, berita yang menyajikan tanpa ada suatu kepentingan golongan. Yang ke-10 ada liputan6.com. Liputan6.com ini adalah situs website populer di Indonesia karena didukung oleh banyak faktor. Liputan6 ini kita dapat mencari artikel-artikel terbaik serta aktual dan juga terpercaya. Yang pertama ada Hijabers Community. Hijabers Community ini berfungsi untuk membentuk sebuah komunitas yang insya Allah akan menjadi wadah para muslimah untuk bersilaturahmi, dari fashion sehingga studi islami, dari hijab style hingga belajar Islam. Kedua ada Goodreads Indonesia. Goodreads Indonesia ini berfungsi untuk memperkenalkan buku berbahasa Indonesia ke kancah internasional. Komunitas ini juga aktif menggelar bermacam kegiatan. Dan yang ketiga ada TDA atau tangan di atas. Suatu komunitas ini beranggotakan pada wirausahawan muda dan orang-orang yang berminat untuk usaha. Kalian bisa masuk ke komunitas ini. Yang keempat ada Detik Forum. Detik Forum ini adalah website tempat diskusi online antar komunitas pengguna detik.com, di mana pengguna detik.com ini bisa bergabung ke Detik Forum ini untuk mencari informasi-informasi lainnya. Yang kelima ada Kreafi. Kreafi di sini, website ini kita dapat melihat talenta-talenta kreatif di Indonesia. Kita bisa melihat atau bisa mendapatkan inspirasi dari website ini. Yang keenam ada KBI, Klub Buku Indonesia. Komunitas ini didirikan untuk menaungi seluruh pembaca buku untuk menularkan kebiasaan baik dalam membaca buku dengan tujuan berbagai untuk hal-hal yang mengenai dunia pembukuan. Yang ketujuh ada Piknik Asik. Komunitas ini membahas tentang liburan. Jadi kalian yang ingin berencana pergi liburan, kalian bisa mendapatkan informasi kota lainnya dengan masuk di komunitas ini. Yang kedelapan ada Traveler Kaskus. Traveler Kaskus ini terkhusus untuk seseorang yang hobinya traveling ataupun jalan-jalan. Di sini kita bisa dapat informasi berbagai ulasan tempat wisata dan tips berwisata. Yang kesembilan ada Female Daily. Female Daily ini adalah komunitas yang terkhusus untuk perempuan. Female Daily ini kontennya itu berbau kecantikan di berbagai platform. Bekerja sama dengan brand, salon, dan spa untuk memperkuat kehadirannya di jalur offline. Dan yang terakhir, yang ke-10, Indorunners. Indorunners adalah komunitas penggemar olahraga lari. Penggemar olahraga lari ini bertujuan untuk mempopulerkan lari sebagai olahraga yang sangat menyenangkan. Komunitas ini sangat menyebarkan virus semangat lari. Yang pertama ada Fotomania. Fotomania ini berfungsi untuk dikustomisasikan dan dikonfigurasikan. Jadi Anda dapat memberi sentuhan lebih pada template agar tampilan website menjadi lebih menarik dan eye-catching. Yang kedua ada Integral. Integral ini adalah website portofolio yang bisa melakukan apa saja dengan tema
integral ini ya, mulai dari mengganti warna, header, sampai menu. Jika ingin melakukan kustomisasi, atur saja ke dark atau light. Yang ketiga adalah Wallpress. Wallpress ini adalah salah satu template khusus portofolio yang dimiliki baik untuk konten. Wallpress ini menggunakan layout newspaper agar prestasi karya terlihat lebih terstruktur dan rapi. Yang keempat ada Expiate. Expiate ini adalah website yang sangat memahami konsep, berhasil menciptakan template yang simple tapi impresif. Tujuannya, tema ini adalah menjadikan hasil karya Anda lebih fokus utama website. Yang kelima ada Pinbin. Pinbin ini salah satu template portofolio WordPress terbaik dengan tampilan yang unik dan berbeda. Pinbin sangat layak untuk dicoba karena dilengkapi dengan berbagai plugin powerful. Yang keenam ada Photomi. Photomi ini berfungsi untuk membantu Anda dalam mengkustomisasikan website. Tema ini juga menyediakan opsi header sehingga Anda tidak perlu khawatir kalau website memiliki tampilan yang sama. Yang ketujuh ada Ignis. Ignis ini adalah template portofolio yang berfungsi mempresentasikan diri dan karya Anda di dunia online pada umumnya dan pengunjung website pada khususnya. Yang ke-8 ada Access Presslight. Access Presslight ini adalah template portofolio. Ini dapat mengembangkan website kita karena ini dilengkapi dengan slider yang merupakan fitur powerful untuk menarik lebih banyak customer. Yang ke-9 ada Perfect Portfolio. Perfect Portfolio ini mempunyai banyak seniman, desainer, interior, kurator, dan fotografer yang memiliki berbagai karya seni yang menarik, tapi tidak punya skill atau kemampuan teknik untuk membuat portofolio website. Dan yang terakhir, yang ke-10 Alpha. Alpha ini lebih ditujukan untuk para pengguna yang kerap melakukan case study atau studi kasus. Alpha ini biasa digunakan mahasiswa-mahasiswa. Cara di web tuh cek dominan.net. Muncul seperti begini, terus masukkan nama dominan yang ingin kita cari, yang ingin kita lihat apakah dia sudah terpakai atau belum. Di sini saya tulis nama. Nah, di sini yang tanda orange itu berarti dia sudah ada yang pakai, yang belum itu yang tanda hijau. Perbedaan CMS Joomla dan CMS WordPress.
Perbedaannya di sini itu dalam membuat konten yang kita inginkan. Kalau Joomla itu menggunakan robust visual dan kode editor, sedangkan CMS WordPress kita menggunakan visual dan kode editor yang telah terinstal di dalamnya. Perbedaan lainnya itu ada pada konten dan user yang kita punya dengan memanfaatkan kemudahan yang ada pada dashboard. Sedangkan di CMS WordPress itu kita menggunakan ribuan plugin dan tema untuk mengelola dan mengembangkan situs kita sendiri. Dan perbedaan lainnya lagi, CMS Joomla itu kita dapat memodifikasi situs menggunakan template, sedangkan CMS WordPress itu kita menggunakan website kita sendiri dengan dashboard yang menarik. Jadi yang lebih baik kita gunakan itu menurut saya sendiri itu adalah WordPress, karena kita bisa membuat website dengan sederhana dan mudah, dan juga kita juga bisa menggunakan WordPress ini lebih luas memilih tema untuk mengelola dan mengembangkan situs website kita sendiri.